Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Asbihani dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan PJK Ironisma, kelas paralel 3, NPM 41182191190042. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah penjas adaptif dengan judul Anak Berkebutuhan Khusus atau anak disabilitas. Yang pertama, tunanetra. Nakata 2003 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tunanetra adalah mereka yang mempunyai kombinasi ketajaman penglihatan hampir atau kurang dari 0,360 sampai 200, atau mereka yang mempunyai tingkat kelainan fungsi penglihatan, yaitu mereka yang tidak mungkin atau berkesulitan secara signifikan untuk membaca tulisan atau ilustrasi awas meskipun dengan mempergunakan alat bantu kacamata. Pengukuran ketajaman penglihatan dilakukan dengan menggunakan International Chart yang disebut ESC test. Penyebabnya yaitu sangat bervariasi tergantung lokasi geografis, status sosioekonomi, dan usia. Dapat dipahami bahwa terdapat 3 tahapan faktor penyebab terjadinya tunanetra. Yang pertama yaitu tahap prenatal yang meliputi pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Tahapan kedua, neonatal, meliputi anak yang lahir pada sebelum waktunya. Posisi bayi tidak normal, kelihatan ganda, dan kesehatan bayi yang bersangkutan. Tip mengajari anak tunanetra. 1. Ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. 2. Ajari anak suatu hal secara menyeluruh. 3. Ajari anak belajar sambil berbuat aktivitas. 4. Ajari anak sesuai hal dengan melibatkan berbagai indera. 5. Ajari anak suatu hal secara kesinambungan. Olahraganya yaitu golbal. Yang kedua, tunarungu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan atau masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetapi saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunarungu bawaan bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang usia, cedera, dan penyakit tentu, misalnya infeksi. Terdapat 3 metode utama individu tunarungu belajar bahasa, yaitu dengan membaca ujaran melalui pendengaran dan dengan komunikasi manual, atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Yang pertama, belajar bahasa melalui pembaca ujaran. Yang kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Yang ketiga, belajar bahasa secara manual. Yang ketiga, tuna wicara. Penyandang tunarungu wicara adalah seorang yang memiliki keterbatasan khusus dalam berkomunikasi dan mendengar. Biasanya anak penyandang tunarungu wicara berkomunikasi lewat simbol-simbol tertentu.
Penulis bermaksud mengetahui penyandang tunawicara untuk memandang keterbatasan saat dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan mengeluarkan pemikirannya, bahkan menunjukkan kemampuan yang ia miliki melalui bahasa isyarat berdasarkan konsep yang mereka tanamkan dalam dirinya. Sebab terjadinya tunawicara pranatal atau sebelum anak dilahirkan. Faktor keturunan atau hereditas. 2. Cacar air, campak, rubella atau German Merlis. Yang ketiga, Tocamela atau keracunan darah. 4. Penggunaan obat dalam jangka besar. 5. Bayi prematur. 6. Kekurangan oksigen. Cara belajar anak tunawicara. Ketika Anda ingin berbicara dengannya, penting untuk mendapatkan perhatiannya. Salah satu caranya adalah dengan perlahan-lahan memberikan isyarat. Tepuk tangan di pundak disebabkan tepuk ringan di pundaknya sebanyak 2 kali untuk memperlihatkan maksud Anda. Bila memperhatikan mereka sudah terfokus kepada Anda, maka Anda bisa melanjutkan percakapan, melakukan percakapan secara berhadapan langsung. Ketika Anda ingin berkomunikasi dengan tunawicara, lakukan secara face to face atau wajah berhadapan dengan wajah. Namun, perhatikan pencahayaannya supaya mereka bisa melihat wajah Anda dengan jelas dan dapat membaca apa yang Anda bicarakan. Hindari berbicara terlalu cepat dan lakukan kontak mata. Berbicara lebih lambat dan berikan jeda antar kalimat atau fase. Bila mereka sudah mengerti maksud Anda, maka lanjutkan percakapan tersebut. Pastikan fokus mata Anda juga terlihat dirinya, supaya mereka mengetahui bahwa Anda memang ingin berbicara kepadanya. Yang keempat, tunagradita. Tunagradita atau juga disebut sebagai disabilitas intelektual merupakan kondisi di mana anak memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-ratanya. Ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada anak-anak. Bahkan bagi kebanyakan anak-anak tidak diketahui apa penyebabnya. Berikut penjelasan mengenai tunagradita yang perlu diketahui oleh orang tua. 1. Penyebab terjadinya tunagrahadita. 1. Cedera kepala. 2. Kondisi genetik. Beberapa kondisi genetik yang mungkin dialami adalah sindrom Down, sindrom Fragile X, fenilketonuria. 3. Komplikasi saat kehamilan atau persalinan. 4. Penyakit atau paparan racun. Ada beberapa penyakit yang bisa meningkatkan peluang anak mengalami tunagrahadita. Sebagai contoh adalah batuk rajen, campak, dan meningitis. Termasuk ketika anak mengalami kekurangan gizi yang parah dan tidak dapat perawatan yang baik atau tepat. Dalam pemberian metode pembelajaran bagi tunagrahadita, yang pertama yaitu Direct Introduction, merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah demi selangkah yang terstruktur dengan cermat. Kedua, cooperative learning. Pembelajaran kooperatif bukanlah gagasan baru dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, belakangan ini metode cooperative learning ini hanya digunakan oleh beberapa guru untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tugas atau laporan kelompok tertentu. Yang ketiga, par-tutorial merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan
Oleh karena itu, lebih ditekankan pada siswa yang mempunyai kemampuan di bawah rata-ratanya. Olahraga tunagradita yang cocok yaitu bonce, merupakan olahraga yang pelaksanaannya menggunakan antara bowling dan biliar. Bonce atau biliar. Yang kelima, tunadaksa. Tunadaksa adalah anak mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya atau tulang, sendi, dan otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus pada pendidikannya. Jika mereka mengalami gangguan gerakan karena keluyuhan pada fungsi saraf otak, mereka disebut cerebral palsy. 2. Penyebab tunadaksa. Hasil dari berbagai diskusi menyimpulkan bahwa individu mengalami tunadaksa adalah akibat dari polio, kecelakaan, keturunan, dan cacat sejak lahir. Keluyuhan otot-otot peradangan otak dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Metode pembelajaran bagi tunadaksa. Dalam kelas inklusi ini, siswa tersebut diberikan penanganan khusus oleh guru. Dalam belajar, siswa tersebut harus meremas-remas koran sampai mengecil sebelum memulai pelajaran, agar tangannya tidak kaku atau lemas seperti sebelumnya. Di sela-sela meremas koran, guru menyuruhnya berhitung dan bernyanyi. Setelah meremas-remas koran, lalu bermain sebentar sambil melempar-lempar bola yang terbuat dari koran dan melakukannya yang seperti di atas agar siswa tersebut giat belajar dan tidak bosan setelah melakukan semuanya. Setelah melakukan semuanya, lalu guru tersebut meminta siswa ini untuk menebali tulisan yang ada pada bukunya. Jika siswa tersebut keluar garis atau lompat-lompat kalau menulis, guru harus memberitahu agar tidak keluar di garis dan tidak lompat-lompat kalau menulis. Olahraga yang cocok bagi tunadaksa adalah sepak bola, bulu tangkis, lari, bersepeda, futsal, catur, tinju, dan lain-lainnya. Adapun olahraga tersebut telah dimodifikasi atau mempunyai peraturan yang telah dimodifikasi. Yang keenam yaitu tunalaras. Pengertian anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi anak tunalaras yaitu bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya suatu atau lebih dari 5 komponen berikut ini. 1. Tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan. Tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-temannya dan guru-gurunya. Bertingkah laku atau berperan tidak pada tempatnya. Secara umum, mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendasi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang-orang atau permasalahan di sekolah. Anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Sebab terjadinya anak tunalaras yaitu anak menjadi tunalaras secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor atau 3 kelompok. Di antaranya 1. Faktor fisiologis atau gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor fisiologis atau terganggunya faktor fisiologis biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal, fixation, agresif, regresif, resignation, dan concept of discrepancy.
B. Faktor psikosoial. Faktor psikosoial gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga ada pengaruh. B. Faktor psikosoial atau gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga ada pengaruh dari faktor lain seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan perkembangan anak. C. Faktor fisiologis, gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terganggunya atau adanya kelainan pada otak dan kelainan saraf motoris. Jenis permainan bagi anak tunalaras khususnya yang berperilaku agresif harus disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Permainan bagi anak berperilaku agresif sebaiknya diarahkan sasaran terapi untuk mereka, antara lain permainan aktif secara fisik dengan menggunakan alat tanpa alat. A. Permainannya yaitu permainan yang menggunakan alat, misalnya seperti sepak bola, lempar bola, permainan musik, seni pahat, seni lukis, permainan warna. B. Permainan tanpa alat, antara lain seperti permainan tebak-tebakan, permainan bahasa, permainan mendengarkan. Mungkin video penjelasan dari saya tentang tuna atau anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.